Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Mubarak Simbolon dari Unit Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis ISO terkait dengan tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN. Yang pertama, isu permasalahan yang terjadi di lingkungan unit kerja saya yaitu yang pertama, kurangnya disiplin masuk kerja tepat waktu. Yang kedua, arsip dokumen digital masih belum tertata dengan baik. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas pendukung kerja seperti laptop, meja, dan kursi bagi para CPNS. Adapun fakta dan dampak dari setiap isu tersebut, yang pertama untuk isu kurangnya disiplin masuk kerja tepat waktu, faktanya adalah masih banyak ditemukan keterlambatan, terutama pada saat masuk kerja dan juga setelah istirahat siang. Alasan keterlambatan yang beragam, mulai dari kemacetan, jarak rumah ke kantor yang jauh, dan lain-lain. Adapun dampaknya yaitu waktu efektif untuk bekerja berkurang, produktivitas menurun, dan mengakibatkan pekerjaan tertunda yang mana jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi kebiasaan dan akan menular kepada ASN lainnya. Yang ketiga, masyarakat menilai kinerja ASN tidak disiplin sehingga dapat memperburuk citra ASN. Untuk fakta dan dampak dari isu kedua yaitu faktanya adalah dokumen digital tersebar di berbagai media tanpa standar pengelolaan yang benar. Belum ada sistem kearsipan digital yang terpadu. Yang mana dampaknya adalah efisiensi kerja menurun karena banyaknya waktu yang terbuang untuk mencari dokumen-dokumen lama. Kemudian risiko dokumen rusak, hilang, atau tidak bisa diakses. Dan juga sulit untuk bekerja dengan sinkron karena dokumen yang diperlukan tidak tersedia. Untuk fakta dan dampak dari isu ketiga yaitu faktanya adalah belum ada fasilitas pendukung kerja seperti laptop, meja, dan kursi bagi para CPNS dan fasilitas ruangan yang ada kadang dipakai bergantian dengan pegawai lain. Dampaknya adalah produktivitas kerja menurun karena CPNS harus menggunakan fasilitas secara bergantian, kemudian menghambat proses adaptasi para ASN terhadap lingkungan kerja yang baru, yang mana hal ini akan menyebabkan turunnya motivasi dan semangat kerja bagi para CPNS. Selanjutnya, di sini kita menentukan core issue dengan menggunakan teknik APKL, yang mana berdasarkan teknik APKL ini dapat kita lihat isu yang paling besar nilainya yaitu isu yang ketiga, yaitu kurangnya fasilitas pendukung kerja seperti laptop, meja, kursi bagi para CPNS. Mengapa isu tersebut paling krusial? Isu kurangnya fasilitas pendukung kerja ini menjadi paling krusial karena menyangkut kebutuhan dasar ASN dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa sarana yang memadai, CPNS tidak dapat bekerja secara optimal meskipun mereka disiplin dan memiliki kompetensi yang tinggi. Selanjutnya, analisis dari akar masalah isu tersebut, yang mana isu tersebut adalah kurangnya fasilitas pendukung kerja bagi para CPNS yang menyebabkan produktivitas kerja menjadi menurun. Adapun akar masalahnya yang pertama yaitu anggaran pengadaan sarana kerja terbatas atau tidak merata, yang mana disebabkan oleh prioritas belanja lebih fokus pada program fisik dibanding fasilitas pegawai. Akar masalah yang kedua yaitu distribusi fasilitas kurang proporsional antara unit kerja yang disebabkan oleh fasilitas yang ada lebih diprioritaskan untuk pejabat atau pegawai senior. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan sarana prasarana belum berbasis analisis jumlah CPNS baru yang disebabkan oleh kurangnya evaluasi rutin atas kebutuhan sarana pendukung. Yang keempat, proses pengadaan sarana dan sistem birokrasi yang lambat, yang mana disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar bagian. Adapun rekomendasi solusi yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat dengan memasukkan kebutuhan sarana kerja CPNS sebagai prioritas. Yang kedua, menetapkan standar minimum fasilitas kerja untuk setiap pegawai baru. Yang ketiga, membangun sistem inventarisasi dan distribusi aset yang transparan agar fasilitas merata sesuai kebutuhan unit. Yang keempat, mempercepat proses pengadaan sarana melalui penyederhanaan prosedur. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi rutin terkait pemanfaatan fasilitas kerja untuk mencegah pemborosan. Yang keenam,
mendorong sinergi antar unit dalam pemanfaatan fasilitas sementara sambil menunggu penyediaan sarana yang baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.